Aldo? Kamu mau kemana? Kok udah sampai bawa koper begini? Mama Prita. Opa Hendra Saputra. Terima kasih buat semuanya. Dan sekarang, Aldo mau meninggalkan rumah ini. Aldo mau pergi dari kalian. Aldo. Jangan pergi. Jangan bodoh kamu. Rumah kamu di sini. Kamu tinggal di sini, semua ini milik kamu, Do. Kamu ingat? Kamu biasanya bangga tinggal di sini. Harapan kamu dan ambisi kamu sangat tinggi di sini. Kenapa semuanya berubah? Kenapa sekarang kamu mau tinggalin rumah ini? Kamu mau tinggalin Mama? Itu dulu, Ma. Waktu Aldo masih bodoh. Makanya aku tinggal di sini. Tapi bukan berarti sekarang Aldo pintar. Tapi setidaknya, Aldo sudah tidak punya toleransi buat tinggal di rumah ini. Rumah yang dibangun dari darah dan juga air mata orang lain. Enggak, Do. Kamu harus tetap di sini. Kamu harus tetap di sini, Do. Jangan pergi. Jangan. Jangan, Do. Minimal kamu bilang sama Mama kamu mau kemana. Nadia, kamu bilang sama Aldo. Supaya dia nggak pergi dari rumah ini. Tolong, Nat. Bilang sama Aldo. Kamu bilang sama Aldo supaya dia nggak pergi dari sini. Ma, ya? Keputusan Aldo sudah bulat. Kehidupan tidak selebar daun kelor. Bumi dan langit sangat luas untuk Aldo memilih di mana Aldo akan tinggal. Jadi, semua udah jelas. Jangan pernah cari Aldo lagi. Nadia, ayo kita Tunggu pergi. dulu. Nadia, tolong bilang sama Aldo dia nggak boleh pergi dari sini, ya? Aldo, jangan pergi, Aldo. Aldo! Pak, lakukan sesuatu dong, Pak. Papa kenapa diem aja? Papa harus cegah dia, Pak. Aldo nggak boleh pergi dari rumah ini dong. Percuma. Dia nggak akan mendengarkan perkataan kita. Hatinya sudah diisi dengan kebencian. Ini semua pasti ulah Natasha. Dia sudah cuci otak Aldo untuk membenci kita. Pak. Mari Kang, ini kunci kontrakannya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ya. Atur nuhun, A. Sami-sami, mangga. Ya. Sayang, mulai sekarang kita tinggal di kontrakan yang sederhana ini. Aku tahu, kontrakan ini tidak sebagus rumah aku dan juga rumah kamu. Tapi setidaknya ini sebagai balasan dari kesalahan masa lalu kita. Kita mulai semua dari nol. Mulai sekarang, kita harus makin kompak. Kita hidup yang sederhana.
Dan satu lagi, kita harus tulus membantu orang yang membutuhkan. Kenapa aku harus tinggal di tempat kayak gini sih? Aku pasti gak bakalan bisa hidup di tempat kayak gini. Ini semua gara-gara Prita sama Hendra. Aku bersumpah, aku akan balas dendam sama mereka. Aku yakin, ini semua pasti gara-gara mereka. Sayang, ayo masuk. Sini. Sini, masuk. Kenapa Papa biarin Aldo pergi? Aku nggak bisa jauh dari Aldo. Diam kamu, diam. Ngapain aku di sini? Di rumah ini? Buat apa aku di sini nggak ada Aldo? Diam. Bisa diam tidak? Kita nih keluarga Saputra. Keluarga yang pantang menyerah. Nanti kalau kita sudah kuasai Natasha, kita sudah menghilangkan Natasha, Aldo pasti akan kembali ke rumah kita. Aldo itu nggak akan sanggup hidup dalam kemiskinan. Dia biasa hidup dalam kemewahan. Begitu juga Nadia, anak manja itu. Terus apa rencana Papa? Bagaimana Papa bisa menghilangkan Natasha? Gimana, Pak? Papa sudah punya rencana bagus. Dan itu akan kita jalankan pada saat kita datang ke pesta Natasha nanti. Natasha boleh menguasai pemikiran Aldo. Dikuasai Aldo untuk membenci kita. Tapi ini adalah pesta terakhir buat Natasha Suherman. Setelah itu, keluarga kita akan kembali bersatu. Keluarga Saputra. Assalamualaikum. Pagi Ma, pagi Bi. Waalaikumsalam. Nat, ini tadi mama kamu makan nasinya banyak banget. Terus sekarang lagi makan buah. Wih, hebat gitu dong Ma. Makan yang banyak biar cepet sembuh ya Ma. Sekarang keadaan Mama gimana? Udah enakan atau masih ada yang sakit? Mama udah lebih seger kok sekarang. Alhamdulillah. Ma, hari ini akan jadi hari besar buat kita. Aku akan mengakhiri dendam kita ke keluarga Saputra. Mereka akan bayar atas semua perbuatan jahat yang udah mereka lakuin ke kita. Mama mau bantu aku kan? Iya sayang, Mama akan selalu membantu kamu. Oh iya Nak, selama 15 tahun, Mama gak pernah lagi datang ke makam papa kamu. Kita kesana Yura. Temenin Mama, Yura. Aku udah janji kemarin kan, Ma. Hari ini kita akan ke makam Papa. Sekarang Mama habisin aja dulu makannya, abis itu kita berangkat, ya? Iya. Bu, satu lagi nih, Bu.
Kamu beruntung, Tiara. Seenggaknya kamu masih bisa ketemu sama mama kamu. Walaupun perjuangan buat ketemu gak gampang. Tapi akhirnya bisa ketemu. Kita di sini, Mas. Akhirnya kita berkumpul. Kamu lihat anak kita, Mas. Anak kita sudah besar. Tiara sudah besar, Mas. Dia cantik. Mama kamu juga pasti senang setelah melalui masa-masa yang sulit. Akhirnya bisa ketemu kamu. Kalian sudah memenangkan pertempuran. Kita akan membalas perbuatan keluarga Saputra terhadap keluarga kita, Mas. Kita akan membalasnya. Iya kan, Nak? Aku gak akan mengampuni mereka, Pak. Aku akan balas mereka semua. Sementara aku gak akan pernah tahu bagaimana rasanya memeluk mama. Aku bahkan gak bisa mengunjungi kuburan mama. Karena aku gak tahu ada di mana. Aku juga gak tahu apa yang mereka lakukan sama mama. Dan di mana mereka membunuhnya. Halo, Pak. Halo, Revan. Kamu kemana aja, Van? Papa telepon kamu dari semalam, tapi nggak pernah nyambung. Semalam aku lupa ngecas HP. Baru nyalain sekarang. Ada apa, Pak? Van, Papa mendengar Hendra dan Prita lagi ngobrol. Katanya Natasha mau buat pesta ya. Dan mereka diundang sama Natasha. Mereka mau datang, Van. Kok dia nggak ngomong apa-apa sama aku? Revan, kamu dengar Papa ya? Mereka merencanakan sesuatu yang jahat yang akan mereka lakukan pada pesta Natasha nanti. Pokoknya, kamu bilang sama Natasha, dia harus hati-hati. Apalagi yang mereka rencanakan, Pak? Papa dengar apa aja? Untuk sementara, cuma itu yang Papa dengar, Van. Tapi, Papa akan terus pantau dan pasang telinga. Nanti kalau ada informasi baru, Papa langsung beritahu kamu. Tapi yang jelas, sekarang kamu bicara sama Natasha. Peringatkan dia supaya membatalkan pestanya, Van. Karena Papa yakin ada sesuatu yang berbahaya yang direncanakan sama Hendra dan Prita. Cepat ya. Iya, iya. Pak, nanti aku telepon lagi ya. Oke, Van.
Yuk, udah yuk kita pulang. Aku harus cari cara lain untuk kasih tahu Tiara. Papa tadi kedengarannya cemas banget. Pasti Prita dan Opa punya rencana yang mengerikan. Aku harus tahu kemana mereka pergi. Ini pasti ada hubungannya dengan pesta itu. Aku harus dapat informasi lengkap apa yang akan mereka lakukan di pesta Natasha. Kenapa lagi nih mobil? Aduh. Jalan, Pak. Pak, cepat, Pak. Ikutin mobil itu, Pak. Iya, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Aduh, kemana dia? Aduh, jangan sampai aku kehilangan jejak dia nih. Mau kemana mereka? Kurang ajar. Jangan sampai aku kehilangan jejak. Erik, sebaiknya jangan menggunakan handphone di saat kamu nyetir. Iya, Bu. Siapa sih, Nay, yang telepon kamu? Udah tahu nggak diangkat, tapi masih aja bunyi. Oh, ini paling temen aku iseng, mah. Emang suka rese. Tuh kan bunyi lagi. Sini, biar mama yang angkat. Ma. Halo? Gawat. Mama bisa lihat nama Revan. Halo, siapa nih? Halo? Halo? Ini gimana sih pakai handphonenya? Kok mama bingung ya? Udah lama, aku udah bilangin kan. Paling juga temen aku iseng, kangen kali. Aku kan udah lama gak pulang ke Jakarta. Aku harus lebih berhati-hati.
Mama pasti akan marah besar kalau tahu aku masih berhubungan sama Revan. Kenapa Revan terus-terusan nelfon gue ya? Pasti ada kejadian penting. Atau darurat. Ma, aku udah punya rencana. Jadi yang pertama itu adalah aku akan memberitahu semua orang, teman-teman aku, kerabat mama, kerabat papa, pokoknya semuanya. Kalau mama udah kembali. Dan selanjutnya aku akan bawa mama ke rumahku. Ke rumah kamu? Ke rumah yang sekarang aku tempatin, Ma. Di sana nggak akan ada yang tahu keberadaan mama. Dan setelah pesta ini selesai, nggak ada alasan lagi untuk mama sembunyi. Kita berdua akan hidup bahagia, berdua dengan nyaman dan tenang. Mama tuh pengen banget hidup normal, Nak. Keluar rumah tanpa rasa takut. Sabar ya, Ma, sebentar lagi. Oh iya, untuk persiapan pesta nanti malam, aku mau mama tampil super cantik. Jadi aku mau beliin mama gaun. Rick, ke butik biasa ya? Siap. Hah? Revan ngikutin gue? Ini pasti ada hal penting yang harus disampaikan ke Natasha. Tapi selama ada Bu Rizka di sini, gak mungkin Natasha bisa bicara sama Revan. Natasha pasti sedih banget. Mungkin lebih baik kalau Revan bicara langsung sama Natasha. Kita bakal ke butik, susulin. Kita bakal ke butik, susulin. Ma, yang ini bagus deh. Coba. Suka nggak, Mama? Nih, Mbak. Yang ini boleh dicoba. Beberapa pilihan ya, Ma ya. Ini juga nih. Coba. Ini juga bagus, Mbak. Yang ini juga boleh. Ini juga pasti di Mama cantik banget sih warnanya, Ma. Ya kan? Mama mau yang mana? Gaun-gaun yang ada di sini bagus-bagus semua ya. Menurut kamu bagus yang mana buat Mama? Mama sampai bingung loh milihnya. Aduh, aku harus lihat kalau Mama udah pakai. Mama coba dulu ya. Iya, iya. Kalau gitu Mama cobain dulu ya. Mbak, pokoknya harus dipilih yang bikin Mama paling cantik. Karena malam ini bakal jadi malam yang paling penting, Ma. Karena aku akan ngenalin Mama ke semua orang di kota ini. Ya udah, kalau gitu Mama cobain dulu ya. Iya. Mbak, tolong dibantu ya Mama saya. Mama cobain dulu ya. Maaf. Aku kira siapa? Ya nggak apa-apa. Ada yang aku harus ngomongin sama kamu. Penting. Ikut aku sebentar. Iya udah deh.
Gaun ini warnanya cantik sekali. Cuttingnya juga bagus. Bagus, Bu. Iya, putri saya pasti suka. Iya, ini cocok banget sama Ibu. Ada apa? Aku minta kamu batalin pesta kamu. Papa kasih tahu sama aku, Opa sama Prita lagi merencanakan sesuatu yang buruk. Gak bisa. Aku gak bisa batalin pesta itu. Tiara, Aku akan hadapin mereka, Van. Aku akan hadapin semua orang jahat itu. Aku gak takut. Aku sekarang sudah menemukan Mama lagi, Van. Aku gak mau hidup dalam ketakutan karena mereka lagi. Aku yakin pesta untuk Mama akan berjalan dengan baik. Kamu lihat nanti, Van. Apapun yang mereka rencanakan akan menjadi kehancuran untuk mereka sendiri. Tiara, menurut kamu gaun ini gimana, Nak? Tiara? 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 Tiara, aku mohon sama kamu. Batalin pesta itu. Tiara, mereka itu sangat bahaya. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Tolong, dengerin aku. Makasih banget kamu udah berusaha memperingatkan aku. Tapi pesta itu akan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Kamu gak usah khawatir. Erik dan anak buahnya bisa menjaga aku dan Mama. Kita akan baik-baik aja. Aku harus pergi. Tiara? Tiara? Kamu di mana, Nak? Ibu nggak apa-apa, Bu? Ya, saya nggak apa-apa kok. Kamu lihat anak saya nggak? Saya nggak lihat, Bu. Sepertinya gaunnya kepanjangan. Mari saya rapikan. Oh, iya, Mbak. Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Sebentar ya, Bu. Tiara kemana ya? Sebentar, Bu. Gaunnya harus saya tiup dulu ya. Oh, iya. Batalin pesta itu. Tolong, Pak. Untuk sementara waktu kita nggak usah ketemu dulu. Sampai Mamaku sembuh. Aku baru menemukan dia lagi setelah 15 tahun dia hilang dari hidup aku, Pan. Aku nggak mau kehilangan dia lagi. Jadi lebih baik kita nggak usah ketemu dulu. Tiara. Tolong, kamu jangan lepas cincin ini. Supaya kamu nggak lepas sama aku. Kamu pakai cincin ini sampai nafas terakhir. Gimana, Bu? Udah nyaman? Oh iya, sudah nyaman. Makasih ya, Mbak. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak usah, terima kasih. Permisi, Bu. Iya. Tiara di mana ya?
Ma? Ma? Tiara, kamu dari mana, Nak? Mama cari kamu dari tadi loh. Mama khawatir sekali sama kamu. Gak perlu khawatir, Ma. Aku cuma dari toilet kok. Mama cantik banget. Coba muter, mah. Cantik. Gimana menurut kamu? Bagus nggak gaunnya? Bagus banget. Ini, jadinya mau yang ini aja? Atau mau coba yang lain lagi? Menurut kamu ini udah bagus? Bagus banget. Ya udah, kalau gitu yang ini aja. Mama percaya sama pilihan kamu. Mamaku cantik banget. Sayang. Like a princess. Makasih. Kenapa lo? Aku nggak tahu aku harus bilang apa, Erik. Tolong jaga Tiara dan Tante Rizka. Prita dan Opa Hendra. Mereka merahasiakan rencana yang mereka akan laksanakan di pesta Tiara nanti. Dan sampai sekarang, aku masih belum tahu mereka rencanakan apa. Dan Tiara juga nggak mau aku ada di dekat dia. Rick, tolong jaga mereka. Lo tenang aja, Van. Gue janji. Gue bakal terus jagain Natasha dan Bu Rizka. Ya. Thank you. Kenapa aku masih belum merasa tenang juga? Berhenti Pak, berhenti dulu Pak. Pak? Pak, tunggu sebentar di sini ya. Pak, soal rumah yang aku lihat waktu itu, menurut Revan tinggal di situ sama Natasha. Mana mungkin Revan sanggup membeli rumah mewah seperti itu? Hah? Udah, lebih baik kamu selidiki apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu. Ya. Jalan Pak, ikutin Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, wah baru pulang dari butik nih ya. Gaun ini Tiara yang pilihin loh. Wah pasti bagus banget ya Bu. Iya, bagus sekali. Ya udah kalau bagus langsung dipakai dong. Di, tolong bantu Mama ya siap-siap. Pokoknya Mama harus dibuat secantik mungkin untuk pesta malam ini. Mama kamu ini nggak perlu dandanin lagi. Sama kamu persis banget cantiknya. Makasih ya, Bi. Ya udah, Mama siap-siap dulu ya. Bibi masuk ya. Ayo Bu. Rick, aku mau cerita sama kamu. Aku tahu. Tentang Revan kan? Ya abis dia nggak berhenti nyuruh aku batalin pesta ini, Rick. Aku nggak bisa. Nat, Revan itu cuma memperingatkan kamu. Ya kamu mungkin bisa bohongin mulut kamu, pikiran kamu. Kamu nggak bisa ketemu sama Revan, kamu nggak mau ketemu sama Revan. Karena memang dia bagian dari keluarga Saputra dan mamah kamu dendam sama keluarga Saputra. Tapi kamu nggak bisa bohongin hati kamu. Kamu cinta sama Revan. Aku harus gimana sekarang? Rick, ini bener-bener gak mudah buat aku, Rick. Kalian berdua itu saling mencintai. Kamu nggak bisa ngejauhin dan ngapain dia kayak gini. Karena diabaikan dan diacuhkan sama orang yang kita cintai itu sakit rasanya, Nak. Sekarang ini yang paling penting buat aku adalah kehidupan aku dan Mama, Rick. Aku nggak mungkin lebih memilih Revan dibanding Mama. Sekarang aku cuma pengen Revan bisa bahagia tanpa aku. Dia udah terlalu banyak berkorban buat aku, Rick. Nat, apa nggak sebaiknya kita batalin aja pestanya? Nggak bisa. Aku nggak akan melarikan diri lagi. Aku hadapin mereka semua. Kamu telepon siapa? Halo, selamat siang Pak Pangestu. Iya, ini saya Natasha. Jadi saya mau mengundang Bapak untuk acara pesta saya nanti malam. Oh baik. Iya, saya tunggu kehadirannya ya Pak. Terima kasih. Nat, Pak Pangestu komisaris polisi. Ya. Ini waktunya kita mengobrak-abrik pertahanannya Saputra. Aku minta tolong sama kamu, Rick. Pokoknya kamu harus menjamin seluruh keamanan di pesta nanti. CCTV harus on, pokoknya semuanya. Aku ngerti apa yang harus aku lakuin. Mendingan kamu fokus sama mama kamu aja. Kamu habisin waktu sama mama kamu. Semua aku yang urus. Ya. Makasih ya, Rick. Aku masuk ya. Ayo Revan, angkat Revan. Halo, Pak. Revan, sekarang Papa lagi ngikutin mobilnya Prita. Sepertinya Prita menuju ke arah rumahnya Rizka nih. Gawat dong, Pak. Revan, satu lagi. Hendra dan Prita sepertinya merencanakan sesuatu. Mereka menyewa mobil toko bunga. Papa nggak tahu isinya apa, tapi yang jelas sangat nggak bagus buat Natasha dan ibunya. Mobil toko bunga? Iya, Van.
Isi mobil toko bunga itu adalah perlengkapan untuk pestanya Natasha. Cepat kamu cek ya, sebelum semuanya terlambat. Dan ingat, orang-orang yang ada dalam mobil van itu adalah anak buahnya Hendra. Iya, Pak. Tiara. Saya mau dekorasi malam ini dibuat dengan sangat meriah dan semewah mungkin. Karena saya harap pesta malam ini menjadi pesta yang sangat indah. Jangan khawatir, Pak. Kami sudah membuat desain dekorasi yang sesuai dengan permintaan Bapak. Dan sebentar lagi, bunga-bunga untuk dekorasi akan segera tiba, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Ayo, lanjutkan semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Aku yakin pasti ada sesuatu yang salah di rumah itu. Papa benar, Revan gak bakal mungkin mampu beli rumah itu. Tapi kenapa Revan bilang dia beli rumah itu buat dia dan Natasha? Aku harus kasih tahu Erik tentang mobil toko bunga itu. Sibuk lagi teleponnya. Ayo Rick, angkat Rick. Itu kan mobil Mama Prita. Aku harus sampai ke sana sebelum dia sampai. Tapi kalau aku salib dia pasti akan lihat aku. Gimana caranya ya? Ya ampun, Bu Rizka cantik banget. Tapi kok saya gugup ya, Bi? Loh, kok Ibu gugup sih? Ini malam kan acaranya Ibu Rizka sama Natasha. Udah, nikmatin aja ya, Bu. Ibu ini udah cantik banget loh. Gaunnya, anting, make up. Jangan gugup ya. Nat, mama kamu gugup katanya nih. Kenapa harus gugup sih, Ma? Orang udah cantik gini kok. Ini tinggal aku rapiin aja sedikit makeupnya. Gantian. Kan dulu Mama yang sering makeupin aku. Sekarang aku makeupin Mama. Mama seneng banget, Nak. Aku juga, Ma. Halo, Jo. Lu jaga di pintu belakang ya. Dan pastiin semua ruangan CCTV harus ada yang jaga 2 orang. Semua pintu harus dijaga dan gua mau semua yang keluar masuk harus dicatat. Gua nggak mau ada penyusup. Pak, Ya, barangnya mau taruh di mana, Pak? masukin di dalam aja. Baik, Pak. Ya. Jo, pintu samping siapa yang jaga?
Ngapain sih dia parkir di sini? Apa jangan-jangan ini rumah dia ya? Rumahnya Revan. Tapi papa selalu mengkhawatirkan sesuatu yang gak penting. Apa mungkin Revan bisa beli rumah seperti ini? Mana mungkin dia mampu? Ini pasti Natasha. Syukurlah dia nggak jadi curiga. Ada apa, Bi? Ada Revan. Revan? Ngapain sih di situ? Dia tuh selalu deh nggak mau dengerin aku. Bikin emosi. Kamu gak boleh emosian kayak gitu dong, Nat. Kamu tuh harusnya bersyukur sama Revan. Dia itu telah menolong kita dari bahaya besar. Bahaya besar apa, Bi? Iya, tadi tuh Bibi lihat ada mobil Prita datang ke sini. Terus Bibi yakin dia tuh pasti curiga sama rumah ini. Nah, begitu dia datang lagi ke sini, ada Revan di sini. Revan? Dia emang malaikat pelindung aku, Bi. Terus sekarang aku harus gimana dong, Bi? Udah, kamu tenang aja ya. Sekarang kamu fokus aja sama mama kamu. Biarin aja masalah berjalan seiring waktu. Masih ya, Bi? Iya. Ini semua bunga udah turun, Pak. Sudah, Pak. Pak, saya mau semua dekorasinya sebagus mungkin ya, Pak. Ini bunga plastik bukan? Bunga asli, Pak. Yang plastik nggak usah dipakai. Saya mau semuanya asli dan bagus. Baik, Pak. Rick. Gawat. Gawat apaan? Ada sesuatu di mobil ini. Hah? Papa kasih tahu sama aku. Kalau orang-orang di mobil ini adalah orang-orang Opa. Kita harus periksa. Kita mulai make upnya ya, Ma. Tapi ini sih, Mama belum di make up aja udah cantik. Kan Bibi juga selalu bilang, mama kamu ini udah cantik dari sananya. Jadi mau diapain aja, tetap aja cantik. Ma? Bu, kok Mama sedih mukanya? Kenapa, Ma? Kita sudah banyak kehilangan waktu, Nak.
seharusnya kita bisa bersama, bahagia, karena orang-orang itu. Mereka. Ya udah Ma. Yang paling penting itu sekarang kan kita udah sama-sama. Kita bisa menggantikan memori kita yang dulu hilang. Kita bisa bikin banyak banget kenangan baru, ya kan? Udah Mama nggak boleh sedih lagi, nanti Tiara ikutan sedih. Iya Bu, jangan sedih ya. Kita mulai makeup ya Ma? Bibi aja dia yang terusin. Mendingan kamu siap-siap juga, ya? Oh gitu. Iya sayang, sebaiknya kamu juga siap-siap ya. Ayo. Nggak apa-apa Bi. Gak apa-apa, ya? Ya, sama Bi Dewi ya Ma? Aku siap-siap dulu. Ibu, boleh tambah lagi? Lo lihat kan tadi? Gak ada apa-apa. Kosong, semua aman. Iya, tapi papa nggak mungkin kasih salah informasi sama aku. Van, mungkin nggak opa lo sama nyokap lo ngecoh bokap lo? Ya ini persepsi gue aja. Mungkin mereka tahu kalau bokap lo bakal ngikutin mereka. Jadi mereka ngasih informasi yang salah, terus ngecoh. Ya ini menurut gue aja, Van. Mungkin nggak? Aku nggak tahu. Tapi yang penting sekarang, kita udah tahu kalau mereka itu merencanakan sesuatu yang jahat. Lo tenang aja, Van. Gua dan semua anak buah gua nggak akan pernah ngebiarin hal buruk terjadi di sini. Gue janji. Ya, Nat. Aman. Aman. Semua aman. Ya. Di saat Tiara paling membutuhkan aku, tapi aku nggak bisa berada di dekat dia. Orang itu mencurigakan. Aku nggak mungkin bisa jadi milik kamu. Tapi aku akan selalu ada untukmu. Semuanya lancar, Bos. Tidak ada masalah. Siap, Bos.
Tolong, kamu jangan lepas cincin ini. Supaya kamu gak lepas sama aku. Kamu pakai cincin ini sampai nafas terakhir. Mungkin mereka tahu kalau bokap lo bakal ngikutin mereka. Jadi mereka ngasih informasi yang salah, terus ngecoh. Ya ini menurut gua aja, Van. Mungkin nggak? Kenapa aku merasa ada yang gak beres ya? Aku yakin Opa sama Prita pasti punya rencana buat celakain Tiara. Nat, kamu cuci piring aja. Biar nanti masakan yang udah matang bisa langsung ditempatin gitu. Nggak apa-apa, aku motong-motong aja ya. Kan yang ngiris-ngiris sudah banyak. Udah kamu cuci piring aja. Ayo. Nah ya, kamu, sayang, kamu nggak apa-apa? Tuh kan, aku udah bilang, aku nggak bisa nyuci piring. Tadi tuh aku mau potong-potong sayuran aja, emang disuruh cuci piring. Kamu lihat sendiri kan jadi pecah. Aku kan nggak bisa nyuci piring, aku nggak pernah seumur hidup aku nyuci piring. Udah. Nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar, nanti lama-lama pasti kau bakal kebiasaan. Kamu enak ngomong kayak gitu. Kalau bisa aku sering-sering nyuci piring, bisa-bisa tangan aku jadi kasar, gak jadi halus lagi. Mana coba lihat tangannya. Coba lihat tangannya. Tangan kamu halus kok. Sayang, walaupun tangan kamu kotor, tangan kamu kasar, di mata aku, tangan kamu tetap halus. Lagi pula, tangan kamu yang kotor, tangan kamu yang kasar, kalau kamu melakukan kebaikan, itu jauh lebih baik daripada mereka yang selama hidupnya tidak pernah mengabadikan untuk membantu yatim piatu. Sini, tangan kamu aku cuci. Sayang, kecantikan itu tidak terlihat dari penampilan luar saja. Tapi kecantikan sesungguhnya itu terlihat dari hati, dari pikiran, dan juga dari perbuatan baik. Dan sekarang, kamu sudah lakuin itu. Yaudah, aku beres-beres piring dulu. Gak apa-apa. Nanti biar aku yang cuci piringnya. Aldo, Nadia, Aldo, Nadia, ini Papa Aldo. Pintunya dikunci. Aldo kemana ya? Aldo? Papa? Mana Revan? Dia hubungin Papa. Dia bilang ada hal penting yang mau dibicarain.
Revan nggak ada di sini, Pak. Revan? Kalian ngapain di sini? Kita lagi bantu-bantuin anak yayasan. Iya. Kita bikin masakan di sini. Kita lakuin apa aja lah, yang penting bisa bermanfaat buat orang banyak. Sekarang kan kita kerja. Kerja amal. Revan, kamu hubungin Papa. Kamu bilang ada masalah penting. Masalah apa itu? Informasi Papa tentang toko bunga itu ternyata salah. Mereka nggak bawa apa-apa, nggak ada yang mencurigakan. Mungkin Opa sama Mama Prita, mereka lihat kalau Papa itu mengikuti mereka. Bisa jadi mereka menyesatkan Papa. Enggak, Van. Enggak mungkin. Karena Papa lihat sendiri. Dan Papa yakin mereka nggak sadar Papa ikutin. Pak, Revan. Sebenarnya ada apa sih? Kayaknya kalian berdua lagi serius ya? Nanti malam Natasha mau ngadain pesta. Terus Papa juga dengar kalau Opa sama Mama Prita lagi merencanakan sesuatu yang jahat. Ada apa lagi sih si Papa? Kenapa aku disuruh pulang ya? Papa yakin, Revan. Papa yakin dengan apa yang Papa lihat dan Papa dengar. Karena Papa melihat sendiri. Mereka nggak sadar Papa ikutin. Tapi Pak, aku udah cek semuanya. Nggak ada yang mencurigakan. Aku nggak nemu apa-apa. Papa, Revan, maaf kalau Aldo ikut campur. Ya walaupun itu ada hubungannya atau enggak, tapi menurut Aldo, apa yang Papa lakukan itu sudah baik. Niat Papa ingin menyelamatkan Natasha dan juga keluarganya kan? Ya, itu baik. Mungkin ini cara Papa untuk menebus semua kesalahan Papa di masa lalu. Maaf ya, aku sama Nadia lanjut kerja dulu. Kasian kalau sampai telat, nanti anak yatim ada kelaparan. Iya. Itu Aldo sama Nadia ngapain sih? Ngapain mereka sama orang-orang itu? Revan, kita lanjutkan pembicaraan kita di mobil. Ayo. Ya.
Ini sayur sama brokolinya. Aldo? Kamu ngapain di sini? Jadi kamu tinggalin rumah untuk melakukan ini semua? Adik-adik, masuk dulu ya. Mama Prita. Ngapain Mama kesini? Tolong, Ma. Jangan ganggu Aldo lagi. Aldo dengerin Mama. Kamu harus pulang. Kamu nggak pantas di sini. Ini bukan pekerjaan kamu, Aldo. Kalau Opa tahu, Opa pasti marah, Do. Kamu ini keluarga Saputra. Kamu nggak perlu melakukan semua ini. Ini pekerjaan apa ini? Papa. Mau ngapain dia kesini? Aku yakin Aldo pasti akan nolak. Dia bukan lagi orang yang lemah. Ma, denger ya. Apa yang Aldo lakuin dan semua yang kita lakuin itu bukan perbuatan yang hina. Tapi justru semua ini yang kita lakuin adalah perbuatan yang mulia. Kamu ini mau cari apa sih? Kamu mau tinggalin rumah kamu udah cukup nyaman, Do. Mama udah turutin semua mau kamu, Do. Masih ada wardrobe kamu, baju-baju kamu tinggal pilih mau yang mana. Kamu seharusnya bergaul sama orang yang sebanding dengan kamu. Aldo udah ikhlas, Ma. Aldo udah ikhlas kehilangan semua itu. Udah deh. Mama berhenti buat bujuk Aldo. Karena apa yang Aldo lakuin ini, Aldo nikmatin. Dan Aldo jauh bahagia. Dan Aldo juga tahu, kalian mendapatkan semua kemewahan itu dari hasil kejahatan. Itu makanya Aldo gak mau. Do, jangan, Do. Kamu gak boleh tinggalin rumah kamu. Mama gak bisa ngeliat kamu melakukan semua pekerjaan ini. Mama pengen kamu pulang sekarang. Kamu pulang, Do. Kita bisa mulai hidup lagi normal seperti dulu lagi. Maaf kalau Aldo kasar. Maaf kalau perilaku Aldo telah mengusir Mama. Mungkin Mama sakit hati. Tapi ini pilihan Aldo, Ma. Aldo melakukan semua ini karena Aldo sadar. Sekarang Aldo gak punya uang. Makanya, Aldo mengabdikan diri Aldo untuk membantu yayasan ini. Karena Aldo anggap, ya, ini menjadi ladang pahala buat Aldo. Dan Aldo sadar, dengan apa yang Aldo lakuin sekarang, Aldo ingin menebus semua kesalahan masa lalu Aldo. Jadi sekarang, Aldo mohon sama Mama, tolong pergi dari sini dan jangan pernah ganggu Aldo lagi. Aldo, cepat atau lambat kamu akan kembali ke akal sehat kamu. Dan suatu saat kamu akan sadar bahwa semua yang kamu lakukan ini salah. Dan kamu akan kembali ke rumah. Tidak akan pernah, Ma. Aldo pastikan Aldo nggak akan kembali lagi ke keluarga Saputra. Karena sekarang Aldo sudah bahagia. Halo? Lagi di jalan. Prita, jangan ganggu Aldo ya. Ini pilihan hidupnya. Kamu gak usah ikut campur. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu. Saya ibunya. Aku gak bisa melihat Aldo menderita. Ma,
Aldo nggak menderita. Dia malah senang. Mama bisa lihat kan? Kamu gak usah ikut campur, Revan. Kamu nggak perlu ngajarin saya. Saya tahu yang terbaik buat Aldo. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini, Revan? Harusnya kan kamu sama pacar kamu. Mungkin dia lebih butuh perlindungan kamu. Papa yakin mereka merencanakan sesuatu yang jahat di pesta Natasha nanti. Alhamdulillah. Setelah udah mandi, udah sholat, capek jadi berasa hilang. Mudah-mudahan capek kita hari ini semoga menjadi lillah ya. Ya. Sayang, udah dong bersih-bersihnya. Kamu kan capek. Beres-beresin nanti aja dulu. Istirahat dulu ya. Gak apa-apa sayang, lagian cuma beres-beres kayak gini doang. Nanggung. Sayang. Ya. Kayaknya aku ada yang ketinggalan deh. Dan aku harus balik ke rumah kamu. Kamu mau ngapain? Foto papa aku ketinggalan di rumah kamu. Aku kemarin buru-buru sampai lupa. Aku nggak bawa foto papa aku. Ya udah. Nanti aku anterin kamu ya. Gak usah sayang. Aku tahu kamu kan benci sama tempat itu. Biar aku sendiri aja ke sana. Kamu gak usah ikut. Ya sayang. Yaudah, kamu jangan capek-capek. Bersih-bersih lanjutin nanti ya. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Ini akan menjadi pesta Papa, bukan pesta Natasha. Kamu lihat saja nanti. Papa akan bereskan semuanya. Orang yang berani dengan keluarga, Saputra. Aku minta maaf, Pak. Aku belum bisa membalas rasa sakit Papa atas semua yang udah mereka lakukan sama Papa. Makasih ya, Van. Aku percaya kamu selalu ngasih yang terbaik buat aku. Ini kan Pak Encep. Kita nggak lama kan, Pak, di sini? 15 menit, kita akan menghancurkannya. Hendra! Prita! Saya sengaja mengundang kalian ke sini. Bahkan saya mengundang polisi ke pesta saya. Dan ini adalah hal penting yang ingin saya beritahu ke kalian semua. Bahwa wanita di sebelah saya ini adalah ibu kandung saya. Jadi kamu Tiara Dermawan. Sebaiknya kamu tetap di sini. Di luar itu ada Prita sama Hendra. Mereka bisa saja melukai kamu, sayang. Saya akan yakinkan kekasih kamu, Revan, dia akan mati. Gak akan kalian bisa menangkap saya.